Kita sekarang berada di pasih pantai Yeh Malet, Karangasem. Di Jodoh? Di Karangasem kita menikmati suasana pantai dan suasana laut karena sedang kita bersantai. Jadi ya jalan-jalan lah. Cuman jalan-jalan kita sambil menikmati suasana pantai laut di Karangasem. Balik ombak? Hah? Balik ombak? Tadi balik si ombak Senadi lah mau balik ombak, menikmati ombak Jadi kita menikmati suasana pantai. Karangasem, pantai milik Karangasem. Jadi kira-kira bapak itu ngudiang. Wih, ngudiang apa tuh? Ngabut tegenan? Pasti bapak tuh ngorto aja ombaknya sana jadi. Bapak tuh ngobrol kayak sama ombak. Coba kita ikutin coba deh ngudiangnya bapak itu nah. Oh pantas ya pasih agak nyatu. Oh bapak ini ternyata nyalon nak. Pak deh. Ngapain pak sebenarnya? Udah lah pak kali ya. Pak mengain ya pasih. Pantasan agak nyat ya pasirnya nyalon. Yang karena ngai uyah pak. Ngai uyah. Adik ngai uyah pak. Uyah gay pak uyah. Ini kan ya pasir misi uyah, yang nyaring uyah ngali. Oh berarti ya pasir ini proses akan ke ngai uyah pak. Teman-teman kebetulan nih ada belinya ada nih. Ya komang. Beli komang leng pidan ngai uyah. Itu hampir 2 tahun bos. 2 tahun ya. Wih jadi 2 tahun sih miaban ya di kupit-kupit tuh. iya, berarti pas Pak kena dampak COVID ya, corona ya? Awal di jam gak ya Pak? Seminya megadi? Di restoran. Restoran. Oke teman-teman, kita ketemu dengan Beli Komang Sira dan Mang Swardike. Bluang Swardike. Jadi Beli Komang Swardike ini salah satu petani garam. Ya Beli Swardike salah satu petani garam yang ada di Pasih Yeh Malet. Dan Beli Komang terkena imbas efek dari corona, dari COVID ya, dari pandemi. Dari hotel akhirnya pulang kampung ke Yeh Malet. Apa dan desa? Desa Antiga Kelot. Antiga Kelot. Banjar Yeh Malet pulang kampung. Ini meluk bisnis keluarga apa kerajinan keluarga tapi bapak apa nyen malunan? Bapak malunan. Bapak malunan ya. Jadi beli karena pulang kampung, lanjutin iki karena selesai PHK apa yang kali? Enggak sih PHK cuma dirumahkan. PHP ya. PHP itu aneh orang ngoyong, tapi sih kau ini tuh madam. Cicing, patuh PHK aja PHP itu, cuman beda bahasa dan kenyal bapak ini. Iya. Pak Komang Sira nih? Mang Swardike. Pak Komang Swardike. Oke, hari ini kita kebetulan ketemu Pak Komang Swardike. Dia adalah salah satu terkena imbas pandemi COVID-19. Jadi kita akan mengikuti gimana sih cara pembuatan, cara petani membuat garam. Yenseng ada bapak ini, kalau tidak ada bapak ini hidupmu akan hambar. Hidupmu tidak akan terasa apa-apa. Hotel bintang 5, restoran mungkin aja gede nih. Kalau tidak ada bapak petani garam, tidak akan terasa makanannya Pak Cunawan. Kan orang beberapa uyah, gitu kan? Bagai sayur kurang garam. Nyoba jukut, nyoba apa, nah, beberapa uyah kan gitu. Bemerasa bapak nih ya kita kan. Karena dari dulu saya pengen tahu gimana sih caranya bikin garam tuh teman-teman. Jadi sekarang kita ada di Banjar Yeh Malet, di pantai Yeh Malet. Kita akan coba tahu proses pembuatan garam. Enggak bapak tuh. Yang saya ada bapak ini pokoknya hidupmu akan hambar. Yang saya ada bapak ini rasa makananmu yang merasa di rumah tidak akan terasa garam. Bagaikan sayur tanpa garam, hidup ini kan hambar. Gitu ya. Kita akan lihat Pak. Nih ya nih kan. Abang kebak abang kebak bang jalan lu. Leng tuning abang kejar batis neng ada. Yuk kita akan lihat proses pembuatan. Tapi kalau proses pembuatan garam petani garam yang sekarang dengan yang dulu akan pasti berbeda ya deh ya. Kita pokoknya ikuti aja bagaimana sih cara proses pembuatan garam. Let's go. Iya begitu. Dan ini bapaknya sini Pak, sedikit Pak. Nah ini bapaknya Beli Komang yang sekarang diteruskan oleh Beli Komangnya karena terkena imbas atau dampak pandemi COVID-19. Beli Komang dari restoran pulang kerja di restoran, pulang ke rumah melanjutkan kerajinan dari bapak yaitu sebagai petani garam. Sebagai bos. Dia Kan dia nih lah. aja bos petani garam. Ya, jangan beli. Ya, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya, kita prosesnya. Ini uyah nih, Pak? Uyah nih.
Ini ada anu ya, Pak Cinawan. Beli, gimana sih prosesnya beli dari tadi air dari laut atau di pantai dibawa ke bak-bak ini ya? Iya. Kalau dulu prosesnya dia menyiram pasir, terus. nyiram pasir pagi hari tuh. Pasir disiram, kemudian agak siangnya udah kering tuh, bekas siramnya itu diangkat lagi, pasirnya diangkat, ditaruh di tinjung ya, bak tradisional ya dari kayu itu. Kemudian pasir itu disiram lagi pakai air laut. Terus penetasannya apa? Air. Bekas siramannya itu kita tampung. Nah itu juga sama. Sama saya. Ditaruhlah di bak. Di bak lagi. Ditunggu sampai 2-3 hari. 2-3 hari setelah itu? Baru kita jemur. Jemur lagi ya. Nah sekarang kalau prosesnya sekarang di zaman modern seperti ini, gimana prosesnya? Ya, setelah dibawa dari laut airnya dibawa ke bak, setelah di bak ini didiamkan 2-3 hari setelah sampai kadar garamnya meningkat. Nah setelah itu apa yang dilakukan? Kita jemur. Seperti apa? Coba ini sudah tinggi ya kadarnya. Coba. Ya ini airnya udah jadi nih, udah 3 hari lah. Ini sudah dari laut dibawa ke bak ini sudah sampai 3 hari ya, sudah lebih 3 hari. Setelah habis itu prosesnya nanti? Prosesnya kita jemur. Akhirnya kita jemur. Ya. Nah, tapi sebelum jemur kita siapkan tempat dulu. Nah, persiapan tempatnya seperti apa? Jadi diratakan dulu. Untuk tempat di atasnya ditaruh air lautnya apa? Air yang sudah jadi itu ya. Yang air yang tadi itu. Di sini apa Pak? Di atas ini hitam-hitam nih. Ini plastik Pak, ini biomembran namanya. Biomembran. Sekarang udah pakai biomembran ya? Iya. Kalau dulu itu pakai palungan namanya. Namanya palungan. Jadi kalau dulu gimana prosesnya beli? Kalau zaman dulu? Batang kelapa dibelah, digaruk. Digeruk isinya. Itu kita pakai. Dan dijemur airnya di tempatnya seperti itu ya? Iya. Oh, namanya apa Pak namanya? Palungan. Di palungan itu dibikin dari batang kelapa. Batang kelapa dipotong dibelah tengahnya ditaruh. Sekarang sudah mulai berubah, di pinggirannya bentuk tembok dari bambu. Setelah itu dihaluskan ya beli ya? Dihaluskan, biar rata dulu. Biar nanti airnya merata dia. Oke. Ini perubahannya sudah dari kapan beli? Sudah agak lama, semenjak ini dah ada pengawasan dari Dinas Kelautan. Jadi dikasih ide-ide baru biar lebih efisien gitu. Ya, lebih efisien dan bisa memproduksi lebih banyak lagi ya. Karena palungan kan itu kecil dia. Oh, sedikit bisa menghasilkan dia. Nah, sebenarnya megai samilang workshop itu Kalau beli setelah di PHK beli dari restoran langsung ke sini, bagaimana hasilnya kira-kira sementara nih? Ya, sementara cukup untuk ke dapur aja lah. Ya, jadi syukur lah ya beli setelah di PHK di restoran sekarang bisa menjadi bos petani garam. Ya bersyukurlah daripada orang lain yang PHK tidak bisa melanjutkan, kalau pulang kampung ya mungkin tanahnya sudah dijual begitu ya. Berarti ini dihaluskan dulu, diratakan. Ini bambunya boleh bambu apa aja ya? Bambu biasa aja untuk apa? Untuk penyangganya aja sih. Oh, luwung bambu petuk. Sebenarnya yang luwung tuh bambu kuning Pak Cinawan. Misi tenaga dalam. Cing. Jadi setelah ini diratakan. Kalau dulu nak seperti ini ya beli ya? Enggak. Ini yang sudah berapa hari? Tergantung panas ya. Panas ya. Kalau ini membutuhkan tenaga matahari yang sangat kuat juga. Oke. Tergantung panas. Pagi jemur, tuang airnya. Sore sekitar jam 5 udah kita angkat. Jadi debit airnya untuk biar jadi garam yang bagus seperti apa, Bli? Bisa dipraktekkan dah nanti ya seberapa bagusnya. Ya. Setelah ini kita bikin layangan. Jadi pasti ini nih agak nih Bapak Eno habis PHK dari restoran tapi bisa membuat garam, kan masih di dunia memasak. Makanan mesti ada bapak-bapak nih jak dua nih yang merasa jukut cai nih ambar hidup ini nggak apa-apa kalau kotor gini beli. Kan nanti kita saring. Oh nanti disaring ya? Iya. Oh ya. Oh ini. Saring ada ini. Nih, jadi nanti setelah itu nanti disaring. Ini cara nyaring. Taruh di sini. Ini caranya nyaringnya. Oh gini nyaringnya beli ya nanti ya? Kalau udah jadi ya? Kasih kain di sini. Oh ada kain juga.
Ya, Oke, kita harus kita perhatikan akan kebersihan ikuti juga. belinya, naruh airnya seberapa sih debit air yang menghasilkan garam yang bagus nanti dan juga menyaringnya. Ikuti terus, jangan kemana-mana. Nah, bambu seperti ini langsung diisi atasnya dan diisi air. Nah, diisi lagi ya beli ya? Iya. Oke, belinya mau ngambil air des, mede. Ini sungguh asik ya. Jadi dari bambu ini digunakan untuk sebagai alas di bawahnya dan dikasih kayu untuk ketinggian dari air yang akan ditampung. Nah, disaring. Ada kukusan dan juga ada kain kafannya untuk menyaring kotoran-kotoran dari air yang ditampung di bak. Nah, setelah itu dimasukkan lagi air yang ini sudah di 2-3 hari ya beli ya? Ya, udah jadilah ini. Air ini udah akan siap untuk menjadi apa namanya? Menjadi garam. Garam. Iya. Kira-kira sudah cukup belum? Ya, Kalau ini cukup. Seperti ini cukup ya? Cukup. Oke. Ini dibiarkan. Setelah itu nih pasti diangkat pastinya. Ini diangkat pasti ya beli ya? Ya, diangkat. Oke. Ini diangkat dan didiamkan seperti ini deh. Nih, seperti ini didiamkan dan dia kurang lebih debitnya 2 ml kira-kira berapa senti ya? Nggak ada berapa mili gitu ya beli ya? Nggak sampai 1 senti. Nggak sampai 1 senti ya? Setelah ini didiamkan dari jam berapa biasanya jemur air lautnya yang sudah dibawa ke sini jam berapa biasanya? Jam 7, jam 8. Jam 7, jam 8 pagi. Setelah itu panen jam 5. Jam 5 sore. Jam 4, jam 5 kita udah lah. Berarti dibutuhkan waktu dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9 jam ya? Iya. 9 jam. Tapi kalau mendung, Kalau mendung ya sudahlah kita tinggal ngetes saja. Jadi kalau mendung bisa, kalau hujan ini ditutup nih. tutup. Berarti nggak bisa panen. Nggak. Besoknya dibuka lagi. lagi. Apakah nggak kecampur air hujan dia? Kecampur sedikit, tapi nggak apa-apa. Karena Merusak kualitas nggak? Nggak Nggak ya? nggak merusak kualitas. Karena kadar garamnya, nanti air kan pasti menguap dia, garamnya dia mengendap. Gitu. Oh ya, airnya ya betul-betul garamnya mengendap, airnya yang menguap. Ya begitu. Jadi sengawang-awang, nak macam-macam di sini ada ilmu biografi, geofisika, gravitasi dan ekonomi. Jadikan satu jadilah. Ya. Nah, ini deh. Segini dia. Jadi ini didiamkan selama kurang lebih 9 jam. Ya. Setelah itu akan prosesnya setelah 9 jam. Setelah kurang lebih ya dijemur 9 jam, bentuknya kan seperti ini beli ya. Oh, caranya memanen gimana sih beli sebenarnya? Ya nanti kita kumpulkan aja di tengah. Oh. Oh, coba beli caranya manen beli karena di sini kan antara air dan garamnya itu kan masih nyampur ya? Ya. Gimana caranya? Nah, kita lihat ya. Jadi prosesnya 3 hari air itu didiamkan, air lautnya didiamkan selama 3 hari di bak penampungan. Setelah itu dibawa ke sini, dibikin tempat seperti ini menggunakan plastik biografi. Padahal plastik siapa namanya? Biomembran. Nah, sekarang saatnya manen deh. Begini caranya manen. Kiki caranya beli? Seperti ini. Oh, ya. Tapi masih ada airnya beli ya? Masih ada, nggak apa-apa. Nanti kan kita saring lagi pakai itu. Oh, saring lagi. Nanti kita angkat sama airnya juga. Oke, setelah itu. Oke, saya bantu beli. Nah, coba bapaknya bantu, nanti takutnya tengkop dia uyahnya. Hah? Nah, ini bisa sendiri. Nanti kan gantian kita. Oh, gantian. Nah, seperti itu dikumpulkan. Oh, begitu. Ini butuh kesabaran, ketelitian, dan keharmonisan antara tangan dan perasaan. Itu dikumpulkan. Begitu caranya ngumpul. Ini cara mengumpulkan massa, ini cara mengumpulkan uyah dulu, kan jadi satu dia. Nah, coba saya dari sini sekarang. Ini cara dulu. Nah. Gitu caranya. Nah. Ih. Nah, cara turunnya pun pelan-pelan biar uyahnya tidak samrak ke sana kemari dia. Biar tetap dia pada tempatnya. Setelah ini diapain, Bli? Setelah dikumpulkan, diangkat lagi, ditiriskan, disaring lagi. Nah. Tahu, sebentar ya. Nah, seperti ini deh. Nih. Nih Bli ya? Ya. Ini udah garam nih Bli ya? Ya. Kita akan mencoba ngetes garam di Yeh Malet tuh apakah sepakah garam yang ada di rumah saya atau sepakah apa. Coba mana cap ada.
karena kita berada di tempat proses pembikinan garam langsung, rasa garam itu asinnya tuh mengingatkan kita kepada ya zaman-zaman dahulu kita pernah makan agak pakai, merasakan lawar, sudah mulai terngiang-ngiang namanya jukut, nasi goreng dan lain sebagainya. Atau pakah loh. Saya agak manis. Saya pakah. Ada anaknya buaya. Jangan beli. Nah ini, ini tempatnya. Nah ini teman, dari apa? Batok kelapa. Ini dari batok kelapa. Ya beli, silakan sekarang dipanen, namanya panen ya beli ya. Panen. Nah kalau sehari biasanya berapa kilo bisa menghasilkan garam beli? Kalau saya bisa sampai 60 kilo. 60 kilo sehari ya? Iya. Jadi berarti bersyukur sekali beli ya. Di Tergantung PHK, panasnya. di PHK karena dampak dari pandemi bisa melakukan sesuatu, tidak malu beli ya, pulang kampung belinya patut berbangga, pulang kampung tidak malu untuk berbuat sesuatu walaupun dibilang petani tapi punya sendiri. Kalau dulu di restoran bintang 5 tapi masih kerja sama orang lain. Iya. Iya. Nanti kalau siapapun yang ada di rumah yang punya kerjaan nganten wiwahan, resepsi, ulang tahun, pesta, saya seuyah-uyahnya. Untuk saya nyumbang seuyah-uyahnya 60 kilo siap. Seperti ini ya proses beli. Nah selesai nih. Setelah belum. Oh, bersihkan lagi. Ya. Kalau ini didiamkan berapa hari beli kalau siap dikonsumsi? Ya 1 hari udah kering dia. Oh 1 hari sudah kering dia. Nah itu dikumpulkan. Habis itu taruh di mana beli? Dijemur lagi? Enggak, itu ada udah. Ada tempat juga ya beli ya? Iya. Nah setelah ini nyimpannya di mana beli? Di sini ada. Di situ. Jadi ini adalah khusus spesial untuk hasil panen ya beli ya? Iya. Ditaruh, diambil di sini dan ditiriskan deh. Di sini kamu bisa lihat deh. Jadi airnya yang tadi dari penjemuran tadi ditiriskan di sini ada apa? Hasil panennya kan masih ada kadar airnya ya, yeah. Masih ada kadar airnya dan dikumpulkan di sini, ditiriskan dan air tirisannya di situ. Kira-kira berapa jam nih mau untuk siap dikonsumsi? Sebenarnya udah bisa dikonsumsi tapi belum bisa dikemas. Oh belum bisa dikemas, belum bisa dibungkus. Sudah 24 jam kering dah. Berarti sekarang panen, besok pagi baru bisa dikemas. Yeah. Oke. Nah beli pemasarannya kemana aja beli kalau boleh tahu? Pemasarannya? Nah, kalau belinya ada yang ngambil atau yang gimana? Ada ke pasar. Bisa kita pasarkan ke pasar tradisional. Tradisional. Kita juga punya kemasan. Kemasannya namanya? Ada juga. Kita sambilin ada. Boleh? Boleh. Jadi setelah ini, berarti 24 jam deh. Setelah 24 jam ditiriskan, besoknya baru 1 kali 24 jam baru bisa dikemas dan dipasarkan ke tempat-tempat pasar tradisional. Jadi kemasannya ya seperti ini. Wih, bro. Tidak kalah dengan produksi garam yang lain. Kemasannya bagus, aman dan ada wrap clipnya, ada wrap clipnya. Nah, jadi aman. Tinggal ditutup lagi dan tidak muyag dia kercecer kemana-mana. Segini dijual berapa beli? Segini 500 gram. Kurang lebih? 10.000 lah. 10.000 segini ya? 10.000 segini? Ya. Lumayan ya, 10.000 ya? Ini udah benar-benar kering dan bersih dari pasir. Lihat deh. Dan bersih sekali, bersih, benar-benar kering. Kita lihat ya gini caranya. Nah ini nih, benar-benar kering kan? Kering dan juga bersih, kemasannya bagus dan siap dikonsumsi untuk menambah cita rasa masakan Anda di rumah. Beli Suksema hari ini ya, keren sekali bersama Beli Komang Sira. Komang Swardika. Beli Komang Swardika setelah kenal imbas ya dari pandemi COVID-19, akhirnya pulang kampung dari restoran ya, dari Kuta, karena diberlakukan PHP, pemberhentian PHP PHP itu
Memberi harapan palsu. Oh, pemberhentian dengan harapan palsu. Jadi setelah dirumahkan, inisiatif kenapa bisa kamu mau pulang kampung? Inisiatif sendiri atau panggilan orang tua? Ya panggilan orang tua juga, karena kan kita kerja udah nggak nentu. Sekarang kerja besok libur. Jadi ya mending pulang ya, untuk orang tua. untuk orang tua. Dan sekarang jadi bos petani garam. Tempat ini nyewa atau gimana, Bli? Sebenarnya tempat ini sudah dari kakek saya. Oh, dari kakek. Udah dipakai buat bikin garam. Bikin garam. Dengan Oh, cara dari tradisional dulu berarti ada ya? Dari dulu ya, dari kakek ya. Begitulah, ambil positifnya. Jangan malu untuk membuat sesuatu. Tetap semangat, tetap optimis. Apapun yang kamu lakukan pasti membuahkan hasil. Seperti ini, Bli Komang Ardike. Ya, Suardika. Suardike pulang kampung lagi karena dampak pandemi, dirumahkan atau di PHK lah dibilang. Karena belum sampai sekarang pun belum dipanggil kan. Belum dipanggil, membuat sesuatu, berbikin sesuatu, pulang ke rumah dan menghasilkan sesuatu, begitu ya. Lea yang ada di rumah ini harus jadi inspirasi teman-teman di rumah. Karena apapun yang kamu lakukan, jangan menunggu hasilnya dulu, jangan membayangkan hasilnya dulu, tapi dilakukan dulu, nanti hasilnya akan menyusul. Jadi tanpa ada yadnya, tanpa ada kerjanya sia-sia. Pasti menghasilkan seperti Bli ini, menghasilkan uyah. Oke, itu saja teman-teman yang ada di rumah. Jadi perjalanan kita satu hari ini bersama Bli Komang di Pantai Yeh Malet. Ini sebenarnya tempat nih ya ngajakin nih kameramen akhirnya. Nih si canggih kan ada tengos itu ya. Tapi inspiratifnya Bli bisa move on dari PHK dan sekarang walaupun namanya petani tapi bisa punya sendiri. Walaupun gajinya besar tapi tetap bekerja sama orang lain yang kemarin ya. Iya, sekarang betul. lebih bangga ya. Semoga menjadi inspirasi teman-teman di rumah. Apapun pekerjaan harus kita lakukan, harus kita tekuni. Salam dari Lea. Tetap di Kapiat Bali, kita bersama Bli Komang, kita Daya Malah bersama teman-teman saya di belakang. Sukses semua, kita sampai ketemu lain kesempatan. Terima kasih.